Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum WR.WB. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Megi Radianto selaku guru mata pelajaran PPKIE. Dan juga saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan materi PPKN tentang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang merupakan hasil rumusan dari Kongres Pemuda LL Indonesia. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Dengan berdirinya Budi Utomo, berdirinya organisasi ini mendorong munculnya organisasi lain, di antaranya 1. Trikoro Dharma TK. Trikoro Dharma didirikan oleh L. Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung SDOVIE Jakarta pada tahun 2015. Trikoro Dharma memiliki 3 visi mulia, yaitu Adat Sakti berkat kekuasaan dan kecerdasan. B. Budi berarti bijaksana. C. Bhakti berarti kasih sayang. 2. Jong Sumatranen Bon. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumatranen Bon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Persatuan ini melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Mod Hatta, Mod Yamin, dan Bahder Johan. 3. Jong Amboing, Jong Minahasa, Jong Celebes. Organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedarahan adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan Persatuan Bangsa Indonesia di Belanda. Kongres Pemuda LL dilaksanakan dalam 3 sesi tempat berbeda. A. 27 Oktober tahun 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen Ban KJB. B. 28 Oktober tahun 1928 di Gedung Posjagal Beskos. C. Rapat penutup di Gedung Indonesia Club Gebou. B. Makna semangat kejuangan pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bangsa yang baik kita harus mengenal para pemuda yang berjuang demi kemerdekaan. Pada proses Sumpah Pemuda banyak pemuda yang berjuang, di antaranya 1. Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret tahun 1903 di Purworejo. Beliau sangat berpengaruh dalam peristiwa Sumpah Pemuda karena beliau adalah orang yang menciptakan lagu Indonesia Raya yang kini menjadi lagu kebangsaan Negara Republik Indonesia. 2. Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair angkatan tahun 1945 yang lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1922 di Medan. Beliau terkenal karena hasil karya berupa puisi yang syarat akan perjuangan kala itu. 3. Walter Monginsidi. Walter Monginsidi adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1925 di Manado. Beliau telah banyak melakukan perlawanan terhadap penjajah. Walter dihukum mati oleh penjajah pada hari Senin, 5 September tahun 1949. Meskipun akan dihukum mati, beliau tidak gentar dan mengucapkan dengan hati dan mata terbuka, "Aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku." Kemudian beliau berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" 4. El Gusti Ngurah Rai. El Gusti Ngurah Rai lahir pada tanggal 30 Januari tahun 1917 di Bandung. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Komandan Tentara Kemanan Rakyat PKR Sunda Kecil. Saat masa jabatan tersebut,
Ngaruh Rai mendapati bahwa Belanda telah menguasai Bali dengan memengaruhi raja di Bali. Pada tanggal 18 November tahun 1946, beliau menyerang Tabanan. Sehingga satu detasemen Belanda menyerah. Belanda menyerang Bali, sehingga Ngurah Rai gugur dalam pertempuran Perang Puputan pada tanggal 20 November tahun 1946. Nama Perang Puputan sendiri diambil dari teriakan Ngurah Rai sebelum gugur, yaitu Puputan yang berarti perang habis-habisan. C. Nilai Sumpah Pemuda. Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Sumpah Pemuda yaitu 1. Cinta bangsa dan tanah air. Sumpah Pemuda berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ini adalah wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air. 2. Persatuan. Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda-beda. Perbedaan tidak menjadi penghalang bagi para pemuda untuk bersatu, yakni sebagai bangsa Indonesia. 3. Sikap rela berkorban. Rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tidak mementingkan daerah atau golongan masing-masing. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. Berbagai perbedaan bukan untuk dipermasalahkan melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa. 6. Semangat persaudaraan. Sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia adalah bersaudara, sehingga harus saling menghormati dan tolong-menolong dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. 7. Meningkatkan semangat gotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang didampakkan. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.